pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid, yaitu dengan cara menyapa dan semangat dan penuh ceria. Contohnya, halo kakak, halo abang, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Nah, lalu dengan memakai bahasa Bima, contohnya, halo kakak, apakah kakak sudah minum SU hari ini? Gitu. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bima interview, yaitu dengan cara apakah sudah siap untuk bermain dan belajar, bernyanyi, berdoa, tepuk semangat, mengajak berdialog dengan bahasa Bima. Yang nomor tiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan dengan cara menjadikan murid ceria di dalam kelas dan lakukan kegiatan yang sesuai dengan mereka menyukainya. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog dengan cara menyambut, menyapa, dan riang dan bertanya keseharian di rumah. Soal selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan cara nasihat yang baik dengan kata-kata yang baik setiap saat atau setiap harinya. Lalu, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap saat dan setiap harinya. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bima, yaitu memberi contoh yang baik, bersikap lemah lembut dengan wajah gembira dan ceria. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan dengan cara berkomunikasi dan berbicara bahasa Bima. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain, baca-bacaan secara berbarengan? Ya, secara berbarengan dan bersama-sama. Soal selanjutnya yang bagian B itu kita tentang pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan, yaitu ekspresi kita dengan wajah yang bersemangat dan ceria. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bima? Itu menurut saya nggak ada, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain, baca, dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti, yaitu dengan ekspresi yang bersemangat dan bermain sambil belajar. Soal yang selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ya, karena kegiatannya belajar sambil bermain. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ya, karena karakter anak berbeda-beda. Karena itu, kita harus memahami karakter anak tersebut. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati, yaitu jawabannya tidak ada, karena motivator harus senantiasa menyayangi dan mengasihi muridnya. Oke, saya ingin menjawab soal yang bagian C tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Soal yang pertama itu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi, yaitu untuk oleh motivator magang ketika observasi merasakan kegembiraan anak dan bermain sambil
bermain sambil belajar. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Yaitu jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi. Menurut saya tidak ada, karena motivator harus senantiasa menyayangi anak dan mengasihi reward kepada anak. Selanjutnya soal yang nomor D itu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang nomor pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu ketika kegiatan pembukaan diawali dengan kegiatan yang menyenangkan, misal bercerita, berdialog, bernyanyi. Yang kedua itu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti, yaitu memberikan materi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu bermain sambil baca-bacaan, misal BO, bobo, SU, susu, seperti itu. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup, yaitu berdialog dengan bahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, mengajak anak merapihkan meja duduk dan menyanyikan lagu pulang sekolah dan berdoa sesudah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator, yaitu 40 menit. Oke, mungkin hanya itu video yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.